Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan atau membuat video dengan video contoh soal dengan menggunakan metode periodik. Lalu diposting ke buku besar, kemudian neraca saldo. Sebelum masuk ke contoh soal, saya akan menjelaskan tentang metode periodik itu sendiri. Metode periodik merupakan metode pencatatan yang sederhana dan mudah untuk dilakukan. Dalam metode ini, pencatatan atas pembelian dan penjualan dibedakan satu sama lain. Sedangkan untuk pencatatan atas penjualan akan dicatat dengan mendebet akun kas atau piutang dan mengkredit akun penjualan. Itu pengertian dari metode periodik. Kemudian kita masuk ke pengertian buku besar. Buku besar adalah berisi kumpulan akun-akun yang perkiraan yang terkait dengan pencatatan transaksi keuangan yang mengikhtisarkan buku pembantu yang berisi semua daftar perubahan laporan keuangan dari suatu entitas atau perusahaan. Buku besar merupakan dasar pembuatan laporan neraca dan laporan laba rugi. Kemudian neraca saldo. Neraca saldo adalah sebuah neraca yang berisi mengenai informasi saldo dari seluruh akun yang ada di dalam sebuah laporan keuangan. Langsung saja kita masuk ke contoh soal. Di sini ada contoh soal. Pada tanggal 1 Maret 1983, Tuan Cipto menginvestasikan modalnya pada perusahaan Aidil yang baru saja didirikannya. Modal yang disetor sebesar 1.800.000 berupa uang tunai 1.500.000, perlengkapan kantor seharga 250.000 dan suplemen kantor yang berisi dari kertas HPS, kertas karton, buku kwitansi, perangko, materai, dan lain-lain seharga 50.000. Selanjutnya, transaksi-transaksi yang terjadi selama bulan Maret 1983 adalah sebagai berikut. Nah, di sini pada tanggal 1 kita tulis kas, nama ada tabel, tanggal, nama akun, debit, kredit. Tadi seperti yang saya baca, pada tanggal 1 nama akunnya kas, kita tulis sebagai debit. Perlengkapan kantor kita tulis sebagai debit sebesar 250.000. Yang masih pada tanggal 1 kita tulis nama akun suplemen, kita tulis sebagai debit 50.000. Nah, di sini juga ada modal, kita tulis sebagai kredit 1.800.000. Nah, kemudian di sini pada tanggal 3 dibeli barang dagang sebanyak 300 kg 1.500 ongkos angkut pembelian 10.000 telah dibayar. Pembelian tersebut separuhnya telah dibayar tunai, sedangkan sisanya dibayar kredit. Nah, di sini kita tulis pembeliannya 4.500 dikali ya. Pembelian kita tulis sebagai debit 4.450.000. Nama di sini juga ongkos angkut kita tulis sebagai debit 10.000. Kas kita tulis sebagai kredit 235.000. Utang dagang kita tulis sebagai kredit 225.000. Di sini pada transaksi pada tanggal 6 adalah pada tanggal 6 dijual barang dagang sebanyak 200 kg dengan harga jual setiap kilogramnya 1.750. Ongkos angkut penjualan dibayar 5.000. Penjualan ini seluruhnya dibayar tunai. Nah, pada tanggal 6 kita tulis akunnya sebagai kas dan kita masukkan ke dalam debit sebesar 350.000. Nah, penjualan kita tulis sebagai kredit sebesar 350.000. Ongkos angkut kita tulis sebagai debit 5.000. Kemudian kita masuk pada tanggal 9. Pada tanggal 9 dijual barang dagangan secara kredit 75 kg 1.800. Ongkos angkut penjualan ditanggung penjual sebesar 3.000.
Nah, di sini pada tanggal 9 ada piutang dagang. Kita tulis sebagai debit 135.000. Penjualan kita tulis sebagai kredit 135.000 dan ongkos angkut kita tulis sebagai debit sebesar 3.000. Juga ada kas kita tulis sebagai kredit sebesar 3.000. Lalu dan seterusnya. Lalu kita masuk ke buku besar. Seperti yang tadi saya jelaskan, buku besar adalah buku yang berisi kumpulan akun-akun perkiraan yang terkait dengan pencatatan transaksi keuangan yang mengikhtisarkan buku pembantu yang berisi semua daftar perubahan laporan keuangan dari suatu entitas atau perusahaan. Buku besar merupakan dasar pembuatan laporan neraca dan laporan laba rugi. Jadi semuanya kita buku besar itu buku khusus. Sini juga ada tabel kas, ada tabel kas, terus keterangannya dengan tanggal, keterangan, ref, debit, kredit, ada saldo, debit dan kredit. Nah, pada tanggal 1 keterangannya kita tulis sebagai modal, kita tulis sebagai debit sebesar 1.500.000, saldo kita tulis di debit sebesar 1.500.000. Tanggal 3 kita tulis keterangan sebagai pembelian, kita tulis sebagai kredit, dan di saldo kita tulis sebagai debit sebesar 1.265.000. Pada tanggal 6 kita tulis keterangannya penjualan, kita tulis sebagai debit sebesar 350.000, di saldo kita tulis sebagai debit, dan seterusnya seperti di sini. Di sini juga ada piutang dagang. Piutang dagang pada tanggal 6 keterangannya itu penjualan, kita tulis sebagai debit sebesar 135.000, kita tulis sebagai kredit sebesar 135.000. Tanggal 17 kita tulis keterangannya sebagai penjualan juga, kita tulis di kredit sebesar 9.000, kita tulis di saldonya sebesar 126.000, dan seterusnya. Kemudian kita masuk ke perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor pada tanggal 1 keterangannya perlengkapan kantor, kita tulis sebagai debit 250.000, kita tulis di saldo kita tulis sebagai debit juga sebesar 250.000. Utang usaha pada tanggal 3 keterangannya pembelian, debitnya 200. Tanggal 3 pembelian kita tulis sebagai kredit 225.000, dan kita tulis saldonya itu saldonya kita tulis di kredit sebesar 225.000. Pada tanggal 12 keterangan pembelian kita tulis sebagai debit sebesar 600.000, saldo kita tulis sebagai kredit sebesar 825.000. Dan seterusnya juga kita di sini ada modal. Ada modal pada tanggal 1 keterangannya modal kita tulis sebagai kredit sebesar 1.800.000, kita tulis saldonya di kredit sebesar 1.800.000. Penjualan pada tanggal 6. Pada tanggal 6 di sini ada keterangan penjualan di kredit, kita tulis sebagai kredit 350.000, di saldo juga kita tulis sebagai kredit 350.000. Pada tanggal 9 keterangan kita tulis penjualan, kita tulis di sini sebagai debit sebesar 135.000, kita tulis di saldo di kredit juga sebesar 485.000. Dan segini. Selanjutnya kita masuk ke beban gaji. Beban gaji pada tanggal 30 keterangan gaji pegawai, debitnya 50.000, di saldo kita tulis sebagai debit juga 50.000. Di sini ada pembelian tanggal 3 keterangannya kita tulis pembelian, kita tulis di debit 450.000, di saldo juga kita tulis di debit sebesar 450.000.
Nah, tanggal 12 di keterangannya pembelian kita tulis sebagai debit 600, di saldo juga kita tulis debit sebesar 1.050.000. Lalu kita masuk ke beban biaya listrik. Tanggal 30 keterangan biaya listrik debit 17.500. Saldo 17.500 ya. Sewa dibayar di muka tanggal 15, keterangan supplies kita tulis di debit, di saldo kita tulis di debit 50.000. Ongkos angkut tanggal 3, keterangan pembelian kita tulis di debit 10.000, saldo kita tulis di debit 10.000 juga. Kita masuk langsung saja, kita retur penjualan tanggal 17, keterangan pembelian debit 9.000, saldo 9.000, kita tulis di debit. Retur penjualan pada tanggal 22, keterangan pembelian kita tulis di kredit 37.500, kita tulis di kredit 3, di saldo kita tulis di kredit 37.500. Potongan pembelian tanggal 21, keterangan pembelian kredit kita tulis di kredit 25.000 dan di saldo kita tulis di kredit 25.000. Nah, seperti ini ya. Seperti ini. Langsung kita masuk ke neraca saldo. Seperti yang tadi saya bacakan atau saya ucapkan, neraca saldo adalah sebuah neraca yang berisi mengenai informasi saldo dari seluruh akun yang ada di dalam sebuah laporan keuangan. Nah, di sini ada nama-nama akun, debit dan kredit. Ada kas di debit, kita tulis di debit sebesar 1.311.500. Piutang dagang kita tulis sebagai debit 206.000. Perlengkapan kantor kita tulis di debit 250.000. Di sini ada juga modal kita tulis di kredit 1.800.000. Penjualan kita tulis di kredit 1.175.000. Beban gaji kita tulis di debit sebesar 150.000. Nah, seterusnya di sini. Nah, akuntansi itu harus balance, guys. Kita jumlahin. Di sini ada jumlah dari debit, dijumlahkan debit sebesar 3.037.500 dan kredit juga jika dijumlahkan sebesar 3.037.500 dan hasilnya balance sama. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.